Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Saputri dari kelas BC93 dengan NIM 2040751132. Video ini dibuat sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Public Speaking. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kalian pernah nggak sih berbicara sendiri? Misalnya saat selesai presentasi, kita sering kayak presentasi saya bagus nggak ya, atau audiens mengerti nggak ya apa yang saya sampaikan. Nah, ternyata saat kita melakukan hal tersebut, kita itu sudah melakukan yang dimakan dengan interpersonal communication. Nah, apa itu interpersonal communication? Nah, seperti tadi, yaitu merujuk pada proses komunikasi dengan diri sendiri. Nah, ini melibatkan percakapan internal atau pemikiran dalam diri individu, termasuk pikiran, emosi, dan kepercayaan. Nah, selain itu, interpersonal communication ini juga sangat penting untuk diri kita sebagai refleksi dan pertumbuhan pribadi kita. Nah, interpersonal communication ini juga dapat dilakukan secara sadar maupun tidak sadar dan berdampak pada perilaku, sikap, dan pengambilan keputusan pada diri seseorang. Nah, baik teman-teman, setelah berbicara mengenai interpersonal communication, selanjutnya kita beralih kepada communicating with empathy. Nah, sebenarnya interpersonal communication ini berhubungan dengan communicating with empathy. Nah, karena saat kita berkomunikasi dengan empati, kita lebih mampu memahami dan menghargai perasaan orang lain, sehingga kita mampu memperkuat hubungan interpersonal kita. Nah, sebelum kita lebih lanjut kepada communicating with empathy, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan empati. Nah, empati ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, yang mana kita dapat memposisikan diri kita ke dalam situasi atau yang dialami oleh orang tersebut. Nah, empati ini dibagi menjadi dua, yaitu empati afektif dan empati kognitif. Empati afektif adalah kemampuan untuk merasakan emosi seseorang dan mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Nah, contohnya ketika kita sedang melihat teman kita menangis karena hewan peliharaannya meninggal, maka kita merasakan kesedihan yang sama yang dialami oleh teman kita. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan empati kognitif adalah yaitu melibatkan kemampuan untuk memahami perspektif orang tersebut tanpa merasakan emosi yang sama. Contohnya seperti kayak kita mendengarkan teman kita berbicara mengenai pengalamannya yang sangat sulit. Kita mampu memahami perspektif dia, akan tetapi kita tidak merasakan emosi yang sama. Komunikasi dengan empati memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu meningkatkan pemahaman. Nah, saat berkomunikasi dengan empati, kita akan lebih memahami pandangan atau perspektif orang lain. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman terhadap sudut pandang yang berbeda dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Nah, saat kita lebih memahami orang lain atau memahami sudut pandang atau perasaan orang lain, kita akan lebih cenderung untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan memberikan respon yang lebih bijak dan lebih baik dan lebih tenang. Hal ini dapat membantu dan mengurangi kita dari rasa marah yang timbul saat kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Dalam berkomunikasi diperlukan dasar atau pondasi agar komunikasi menjadi baik. Nah, pondasi yang kuat adalah kunci untuk membangun komunikasi yang positif. Berikut adalah beberapa faktor yang penting untuk membangun pondasi yang kuat untuk komunikasi yang positif. Yang pertama yaitu perhatian. Nah, saat berkomunikasi kita harus memperhatikan lawan bicara kita agar mereka merasa dihargai. Nah, bagaimana caranya kita dapat merespon orang tersebut dengan cara
menganggukkan kepala. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah kunci untuk membangun komunikasi yang sehat. Nah, dengan mendengarkan dengan penuh perhatian itu menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati lawan bicara. Nah, usahakan untuk memahami perspektif mereka, kita bisa dengan cara menanggapi dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu bertanya. Nah, bertanya dapat dianggap sebagai bentuk menghargai karena dengan bertanya kita menunjukkan bahwa kita peduli dan tertarik pada orang lain dan apa yang mereka katakan. Nah, hal ini dapat membuat orang lain merasa dihargai dan diakui sehingga dapat memperkuat hubungan dalam berkomunikasi. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh pada pertemuan kali ini yaitu saya cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik karena dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran role playing di mana kita terlibat langsung dalam peran atau karakter sehingga membantu kita untuk meningkatkan keterampilan sosial, emosional, dan komunikasi. Dalam pertemuan kali ini saya lebih memahami diri saya bahwa saya kurang empati saat berkomunikasi dengan orang lain. Orang lain terkadang bermain handphone saat orang lain tersebut berbicara dengan saya dan tidak memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya materi ini, saya akan berusaha untuk meningkatkan kesadaran diri saya dan belajar dari orang lain yang memiliki keterampilan komunikasi dengan empati yang baik. Baik teman-teman, mungkin itu saja sedikit materi mengenai komunikasi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.